Oke, saya mulai pertemuan ini dengan berikutnya. Selamat siang semua. Kita ada pada pertemuan ke-6 logika berpikir desain, di mana logika berpikir desain ini masih akan berkutat pada teoritik dan juga masih akan berkutat pada mengkaji karya desain yang akan digunakan pada UTS maupun UAS nanti. For information, tugas apa? Soal UTS soal UTS juga sudah keluar, dan berkaitan dengan soal UTS itu beberapa belum ada kesepakatan apakah nanti akan UTS-nya masih tetap berkelompok dengan 3 orang ataupun lebih ataupun hanya perseorangan, masih belum diputuskan, tapi kemungkinan akan dikabarkan nanti. By the way, pertemuan ke-5 kita belajar apa sih? Saya lupa jadinya. Pertemuan kemarin kita belajar apa sih? Ada yang mau jawab? Ya, seperti biasa teman-teman, saya harus monolog, ngobrol sendiri. Pertemuan ke-5 kita belajar apa? Ayo, buka mic-mu, buka kamera. Tetralogi buru, Pak. Oke, tetralogi buru diapain? Tetralogi burunya diapain? Analisis covernya, Pak. Covernya. Analisis cover tetralogi buru. Emang tetralogi buru apaan ya? Tetralogi buru apaan ya? Ayo, tetralogi buru apaan ya? Ada yang bisa jawab? Tetralogi buru itu novel karya sastrawan legendaris Indonesia, Pak Pramudia Ananta Tuf. Oh, selain tetralogi buru ada nggak karya-karya dia? Karya-karya apa? Sastrawan besar katanya. Selain tetralogi buru, ada yang sudah mencari-cari kali? Ayo. Gak ada yang tahu selain tetralogi buru. Ya pada mute semua. Apa? Apa tuh? Selain tetralogi buru, karyanya Pram apa aja? Bumi Manusia, Pak. Bumi Manusia kan tetralogi buru. Selain tetralogi buru? Oh iya. Apa? Tetra itu kan 4 rangkaian. Ya emang. Kan udah dijelasin kemarin tetralogi buru itu 4 rangkaian. Kita analisis. Apa dong? Ya wes. Sinyal ya. Ya enggak, memang
sulit untuk itu, untuk memicu teman-teman nih. Udah ngomong pakai mahasiswa kira mau mimpi ya. Ngomong aja, nggak usah takut salah. Ngomong aja. Atau memang nggak tahu. Kalau saya masih karya Pramudia Anantatur. Suaramu tidak terdengar, Raihan. Ayo, Masih tidak terdengar. Masih sama, masih belum terdengar. Putus-putus suaramu. Ya, baiklah. Padahal kalau kalian baca novelnya tuh membuka wawasan loh. Kalau baca. Oke. Saya kasih beberapa clue, jadi bukan hanya sekedar tetralogi yang bercerita tentang Minke di tetralogi Buru. Masih ada karya-karya Pram yang lain. Yang sebenarnya kalian bisa cari di internet, bisa ngobrolin juga dengan teman-teman. Dan sastra bisa bagian dari pengembangan dari pemikiran. Oke, kita masuk ke materi. Jadi kenapa Pram menjadi sangat terkenal karena karya-karyanya akan itu sudah mendunia, dan juga seperti yang kemarin sudah disampaikan berkaitan dengan penerjemahan karya Pram, kemudian juga Pram juga memberikan pandangan dari sisi lain kolonialisme dari Indonesia Nusantara. Kita masuk ke materi dulu. Bentar, saya share screen. Untuk materi bisa kalian unduh di Google Drive yang sudah ada di link link grup. Jadi kalian bisa lihat di sana dan bisa mengunduhnya untuk apabila ini kurang jelas. Kita masuk ke materi define atau mendefinisikan. Oh, udah ada itu, udah ada keputusan. Nah, oke. Jadi keputusannya UTS akan individual, tapi dengan objek kelompok. Individual dalam artian pengerjaannya secara individu, tapi objeknya berkelompok dan setiap individu itu berbeda objeknya. Itu informasi terbaru. Jadi saya menginformasikan. Baik, kita mulai dengan proses desain yang langkah pertama. Dalam logika berpikir desain, langkah pertama yang harus dicermati setelah kemarin itu kita tahu bahwa proses dari empatis sampai ke prototype, maka langkah pertama dalam proses desain adalah define. Jadi dua teori yang sudah disampaikan, define ini ada empatis dan define. Dua teori yang kemarin yang ada di buku 1 dan buku kedua, yang di tahun 2011 ya, kalau nggak salah ya. Jadi yang bawah itu teori yang baru, yang atas teori yang lama. Gitu. Define ini adalah merasakan, mendefinisikan dalam proses merancang, kemudian merasakan bagaimana kita menjadi mereka, berempati terhadap adanya mereka, adanya klien maksudnya. Dan define ini setiap desainer beda-beda. dalam proses merancang, dalam proses kreatif seseorang, itu define satu orang dengan orang yang lain berbeda-beda. Sama layaknya kalian ketika membuat DKV 2, walaupun ada satu objek yang sama, pasti hasilnya akan berbeda-beda. Karena cara berempatinya berbeda, ngerasainnya berbeda. Ada karya-karya yang memang berasal dari kayak di Bumi Manusia,
Itu merupakan keresahan Pram sendiri terhadap keadaan kondisi sosial budaya kala itu. Berbeda juga nanti kalau ngobrolin di bagian desain, misalkan karya-karyanya Sujoyono, karya-karyanya Avandi. Sujoyono dengan Avandi ini sama-sama jebolan Persagi, Persatuan Ahli Gambar Indonesia, yang dulunya adalah Lekra, atau bidang kesenian di bawah PKI, yang kemudian mereka menyuarakan suara-suara rakyat. Berbeda dengan Raden Saleh yang menyuarakan dari pihak penguasa atau pihak-pihak petinggi. Di mana Raden Saleh sendiri juga membuat karyanya itu karena memang basic background-nya dia itu adalah seorang darah biru atau orang yang memiliki jalur kalau sekarang namanya privilege kali ya, kayak Rafathar dengan kalian gitu. Kayak Rafathar dengan kalian gitu. Jadi privilege-nya beda. Gitu. Nah, kemudian di define ini yang harus didefinisikan prosesnya adalah rumuskan apa yang menjadi masalah. Nah, menjadi masalah ini penggaliannya cukup agak sulit kalau kalian tidak mengenal secara keseluruhan. Beberapa dari kalian hanya mengambil contoh-contoh yang lebih besar, misalkan Ivan Gunawan, gitu. Ada Ivan Gunawan, ada juga yang tidak untouching gitu. Maksudnya untuk ngobrol dengan dia aja, mempelajari dia aja agak sulit. Maka saran saya, objek-objek ini mengingatkan ke kalian kembali, objek-objek kreatif yang kalian kaji, baiknya itu adalah orang yang bisa diakses, orang yang bisa diwawancara. Kayak contoh beberapa, kalau nggak salah ada Chris Budiman. Chris Budiman itu salah satu direkturnya beberapa albumnya Denny Caknan gitu kan. Dia tempat tinggalnya di Jakarta dan dia juga megang karya-karyanya Anji Drive, mantan ininya Drive, mantan personelnya Drive. Dan ketika ngobrol dengan dia enak aja gitu. Maksudnya kita bisa kontak-kontakan, kita bisa tahu kenapa dia memilih ini, memilih itu dan lain sebagainya. Harapan saya kalian bisa mendapatkan yang kayak gitu. Orang yang seniman atau karya-karyanya itu sudah dipublikasi, tapi bisa diajakin ngobrol. Karena itu nanti akan sangat bermanfaat untuk nanti UAS. Nah, dalam kehidupan profesional, pahami apakah yang dibutuhkan oleh klien. Dimulai dengan desain brief. Ini sudah diajarkan pula nanti di DKV 2, bahkan di DKV 3 sekarang harusnya kalian juga sudah membuat desain brief. Saya nggak ngerti apakah kalian di-push untuk ke situ, tapi harusnya setiap desainer mampu untuk membuat desain brief itu. Contohnya, ada latar belakang perusahaan, tujuan, target pasar, pesan, atau brand voice, insight yang dibutuhkan, kebutuhan penerapan desain, ada mandatory, kemudian dalam desain brief yang lain, misalkan ada keinginan, contoh, kompetitor, kemudian ada brand message, kemudian ada brand promise, dan lain sebagainya. Nah, desain brief ini akan sangat bergantung pada si seniman gitu. Kalau kita ngelihat ini merupakan kajian, maka akan sangat bergantung pada si seniman. Dia biasanya dapat briefnya gimana, cara nyusun briefnya gimana, dan itu akan sangat membantu. Cukup itu sih sebenarnya mendefine tuh cuma mendalami, bukan cuma sih sebenarnya, agak sulit, lebih dalam daripada mendalami. Jadi bagaimana menggali suatu kajian dari karya yang sudah ada. Proses selanjutnya untuk nanti pertemuan ke-7 research, seperti kemarin yang sudah saya umumkan, kayaknya udah diumumkan atau belum, saya nggak ngerti, saya lupa. Jadi UTS kita akan mundur di pertemuan ke-10. Jadi kalian diharuskan untuk mencari mencari karya seni atau karya desain yang mampu untuk diwawancara pembuatnya, tentu. Karena itu menjadi tuntutan pada mata kuliah ini. Dan kalian mulai mendalami sebenarnya ketika karya itu dibuat itu exactly-nya seperti apa, atau munculnya itu seperti apa, latar belakangnya. Nanti kita akan nanti kita akan coba untuk wawancara ke dia, dan kalian melakukan itu. Kalian buat daftar pertanyaan, tapi sebelum buat daftar pertanyaan, kita buat dulu
line guideline-nya. Jadi kira-kira yang mau nanyain apa, kemudian obrolannya seperti apa. Supaya kita bisa hajar nih di bagian proses kreatifnya itu seperti apa. Baik, itu sih materi hari ini. Adakah yang mau ditanyakan? Udah, nggak ada yang ditanyakan? Pak, saya mau nanya, Silakan. berkaitan dengan UTS itu berarti kita tetap memakai apa namanya, yang kita udah ambil per kelompok itu, tapi kita kerjanya itu nanti individual gitu, Pak. Betul. Tapi syaratnya akan ada ini, akan ada agak sulit ya. Jadi di grup dosen sudah ada kesepakatan untuk cek plagiarismenya sampai 0. Baik, Pak. Cek plagiarismenya sampai 0. Tapi untuk nanti pada pertemuan ini kita akan ada tugas lagi, gitu kan? Deadline-nya sebelum berganti hari sama, tetapi sudah kita masuk mendefinisikan dari karya yang ditarget. Dan yang tadi saya berikan catatan, pastikan orangnya bisa dihubungi. Bisa buat diajak ngobrol karena nanya kan jadi beban di wawancara ngobrolnya. Gitu. Kita coba untuk mendefine dari karya yang sudah dipilih. Kalau kalian sudah pada tugas kemarin yakin bahwa bisa dihubungi orangnya dan bisa diajak ngobrol, maka itu akan sangat membantu. Tapi kalau yang belum, silahkan untuk mencari karya yang orangnya bisa diajak ngobrol. Karena kita akan coba untuk berempati dan untuk mendefinisikan bagaimana kreatif brief yang ketika dia menggarap itu. Begitu, semoga menjawab. Ada lagi pertanyaan? Mau tanya, Silakan. orangnya nggak harus yang terkenal gitu kan, Pak? Ya sebenarnya sih kalau karya itu kan kalau kalian belajar di kajian seni rupa dan desain kan seni itu kan ini ya, seni itu sesuatu yang mengguncang gitu. Meskipun dia bukan orang terkenal, tapi kalau karya-karyanya mengguncang gitu, kayak punyanya Salimah Hakim, kemudian kayak punyanya Ultraman, siapa ya nama aslinya? Ya adalah saya lupa, seniman-seniman itu mereka nggak terkenal, tapi masuk Binel. Tahu Binel? Binel itu salah satu ajang pameran seni rupa terkenal yang ada di beberapa kota kayak Jogja, Malang, Binel Jakarta, kemudian ada Makassar. Gitu. Tapi mereka masuk, nah, jadi ada kontribusi. Nggak harus terkenal banget gitu, nggak harus setingkat Rio Purba gitu, nggak harus. Tapi karyanya mampu shocking gitu, mampu memberi kita new insight lah, bisa dibilang. Begindang. Terjawabkah? Iya, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi pertanyaan? Udah? Kalau udah nggak ada, saya akan menjelaskan lagi tugasnya, jadi biar terjelaskan dengan baik. Apa sih yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan untuk tugas kali ini adalah mencari karya kreatif yang bisa kalian analisis dan orangnya bisa dihubungi. Itu satu. Setelah kalian nemu orangnya, setelah kalian nemu karyanya, di IG kayak, di Behance kayak, mau di Kreavi, terserah, nggak masalah. Bisa dihubungi. Bisa dihubungi, kemudian kalau memang dia bisa dihubungi, nanti dischedule-kan wawancara. Untuk besok minggu depan kita mulai wawancara. Gitu. Oh. Kemudian kalau sudah mendapatkan itu, kita melakukan proses yang tadi, mendefine dulu, mendefinisikan, tapi tetap ingat menggunakan referensi yang sudah kalian biasakan pada 2 pertemuan sebelumnya. Saya sudah melihat perkembangan beberapa dari kelompok itu sudah
menuju menggunakan referensi-referensi jurnal, meskipun kalian banyak juga yang menggunakan artikel dari web, gitu, copy paste lah, kemudian dapat itulah. Sebenarnya yang nggak saya harapkan tuh kayak gitu. Memparafrasekan tuh gampang kok. Alat parafrase banyak juga, kalian bisa gunain juga. Kemudian terima kasih juga sudah mengirimkan link-link ke saya dan sudah saya baca, dan kemudian juga banyak yang sudah sesuai dengan ekspektasi, tetapi masih banyak yang tidak orisinal. Nah, itu masalah berikutnya. Kita coba untuk mendefinisikan itu. Jadi masing-masing dari kalian dalam satu kelompok, setelah mendapatkan karya tersebut, silahkan untuk di-define dulu masing-masing dari kalian. Dari perspektif masing-masing pribadi, diketik seorisinal mungkin, jangan mengambil atau mengcopy paste. Dan dalam satu kelompok itu kan, dalam satu halaman itu kan bisa, oh ini bagian A, bagian si A, si B, si C. Nah, itu bisa berurutan, tapi dari perspektif kalian. Jangan sama malah. Tidak perlu panjang-panjang, cukup satu paragraf atau 2 paragraf, dan berisi tidak lebih dari 500 kata. Tapi itu benar-benar tulisan kalian. Kalau kalian mau menggunakan referensi, silahkan menggunakan referensi, tetapi di parafrasakan. Parafrase itu mengubah kalimat supaya tidak plagiat sih sebenarnya. Kira-kira itu tugasnya. Sama seperti kemarin, silahkan untuk diupload di web, kemudian link web silahkan untuk dikirim ke dkp.angga2019@gmail.com. Sampai di sini mau ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Alhamdulillah jelas. Oke, semoga membantu kalian dalam mengkonstruksi pemikiran. Pastikan kalian menulis dengan tulisan kalian sendiri, ngetik sendiri, itu akan bermanfaat untuk nanti kalian TA. Tujuannya itu sih sebenarnya. Oke. Baik, Pak. Thank you sudah mau datang. Kalau emang tidak ada pertanyaan, saya tutup kuliah siang hari ini di Logika Berpikir Desain. Saya tunggu karyanya sebelum berganti hari. Nah, sama sebelum Terima berganti. kasih banyak, Pak. Thank you semuanya.